Dunia hiburan global kembali memanas dengan manuver besar para raksasa media. Salah satunya rencana Netflix untuk memperluas bisnisnya lewat akuisisi. Namun langkah ini memicu persaingan terbuka setelah Paramount juga masuk dan menantang Netflix dalam perebutan Warner Bros. Di tengah persaingan ketat industri streaming, satu kesepakatan ini berpotensi mengubah peta kekuatan pasar. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Adu Rayu Raksasa Streaming. Netflix dan Paramount incar Warner Bros. Kita lihat di slide yang pertama. Netflix merupakan platform streaming global yang dikenal agresif membangun konten original. Kekuatan utama Netflix ada pada serial dan cerita lintas negara yang mudah diterima pasar internasional. Platform ini mencetak berbagai hits global lewat serial seperti Stranger Things, Money Heist, Squid Game hingga The Witcher. Nah, Netflix belakangan ini membuat banyak orang di Wall Street terkejut. Perusahaan streaming raksasa itu mengumumkan rencana besar akan membeli bisnis studio film dan layanan streaming milik Warner Bros. Discovery dengan nilai sekitar 72 miliar dolar. Kesepakatan ini memakai gabungan uang tunai dan juga saham, dan jika berhasil, Netflix akan memiliki deretan konten kelas dunia seperti Warner Bros. Studio, kemudian HBO dan juga HBO Max. Saat itu, semua terlihat tinggal menunggu lampu hijau dari regulator, meskipun sudah diperkirakan proses perizinannya memang tidak akan mudah. Nah, kemudian kita lagi di slide yang berikutnya. Ternyata drama ini mulai muncul ketika Paramount Skydance ini datang sebagai penantang. Paramount dikenal lewat produksi berbasis film dan juga franchise yang besar. Studio ini memiliki rekam jejak yang panjang, melahirkan judul-judul blockbuster dan juga cerita yang ikonik. Contohnya seri Mission Impossible, terus Transformers dan juga ada Top Gun. Ditambah lagi katalog film klasik dan juga IP jangka panjang yang kuat, membuat konten Paramount cenderung bertipe event movie yang bisa ditonton lintas generasi. Tanpa banyak basa-basi, Paramount masuk dengan langkah berani. Mereka bahkan mengajukan tawaran pengambil alihan langsung ke pemegang saham Warner Bros. Discovery. Nah, bukan setengah-setengah, Paramount menawarkan uang tunai penuh senilai 77,9 miliar dolar atau setara dengan 30 dolar per saham. Angka ini lebih tinggi sekitar 5,9 miliar dolar atau lebih tinggi sekitar 8% dibandingkan tawaran Netflix tadi. Paramount mengklaim tawaran ini lebih menarik dan lebih aman dari sisi aturan persaingan dibandingkan dengan tawaran Netflix. Sekilas sebetulnya selisih harga ini membuat proposal Paramount terlihat jauh lebih unggul di atas kertas. Namun cerita sebenarnya tidak sesederhana itu. Paramount ingin membeli seluruh Warner Bros. Discovery sekaligus. Sementara Netflix hanya ingin mengambil bagian inti bisnisnya yaitu studio film dan juga TV, kemudian HBO dan juga HBO Max. Kemudian jaringan TV kabel seperti CNN, TNT, kemudian Cartoon Network ini tidak ikut dibeli Netflix karena Warner Bros. Memang berencana memisahkan bisnis tersebut. Nah, Netflix menilai aset TV kabel itu masih memiliki nilai sendiri di kemudian hari, dan inilah salah satu alasan mengapa direksi Warner Bros. Awalnya memilih kesepakatan dengan Netflix. Tapi langkah Paramount ini didukung oleh koalisi investor yang kelas berat. Dalam pengungkapannya, Paramount menyebut Affinity Partners, firma ekuitas swasta milik Jared Kushner yang merupakan menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai salah satu pendukung dana. Selain itu, tawaran ini juga disokong oleh dana kaya negara dari Timur Tengah, termasuk Arab Saudi atau PIF, kemudian Qatar ada juga QIA. Nah, walaupun keuangan Warner Bros. Discovery sebetulnya sedang tidak bagus, tapi perusahaan ini tetap jadi incaran Netflix dan Paramount karena mereka melihat nilainya di masa depan, bukan dari kondisi yang ada saat ini. Tapi kalau kita lihat di sini, masalah utama Warner Bros. Sebetulnya ada pada utang yang cukup besar, kemudian juga ada sisa dari merger Warner Media Discovery. Kita lihat di sini, total utang perusahaan bahkan mencapai lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga laba tertekan dan juga pergerakan bisnis menjadi terbatas. Ditambah lagi, bisnis lama seperti TV kabel dan juga jaringan siaran ini terus kehilangan penonton karena masyarakat saat ini sudah beralih ke streaming. Namun di balik masalah itu, Warner Bros. Menyimpan harta yang sangat mahal yaitu konten dan juga hak kekayaan intelektual atau IP.
Nah, perusahaan ini memiliki film dan juga serial legendaris serta franchise besar seperti DC Comics, kemudian Harry Potter, dan juga Game of Thrones. Konten semacam ini tidak mudah dibuat ulang, dan nilainya ini bisa dipakai puluhan tahun lewat film baru, serial spin-off, hingga lisensi. Bagi Netflix, membeli Warner Bros. Berarti cara tercepat untuk memperkuat katalog konten global daripada sebetulnya membuat franchise baru dari nol yang mahal dan juga penuh resiko. Netflix bisa langsung menguasai cerita dan karakternya ini sudah punya basis penggemar besar di seluruh dunia. Sementara kalau dari segi Paramount ini melihat adanya peluang konsolidasi. Dengan mengambil alih Warner Bros., Paramount ini bisa memperbesar skala bisnisnya di tengah persaingan industri media yang semakin ketat. Lalu merapikan lagi bisnis yang bermasalah lewat restrukturisasi atau penjualan aset tertentu. Singkatnya, Warner Bros. Ini memang sedang tertekan nih secara keuangan. Tapi justru karena itulah valuasinya menjadi lebih menarik. Bagi Netflix dan juga Paramount, utang dan bisnis lama adalah masalah jangka pendek. Sementara konten dan juga IP ini adalah aset jangka panjang yang bisa menentukan siapa yang bertahan dan menang di industri hiburan global. Kita bergeser lagi ke slide berikutnya. Masuknya Paramount membuat posisi Netflix ini jadi serba salah. Jika para pemegang saham tergoda dan menerima tawaran Paramount, maka Netflix ini bisa kehilangan incaran besarnya. Alternatif lain, situasinya berubah menjadi perang penawaran yang membuat harga akhir semakin mahal. Nah, pasar langsung menangkap sinyal ini terlihat dari naiknya saham Warner Bros. Setelah kabar tawaran Paramount muncul. Di belakang layar, Paramount pun tidak datang dengan tangan kosong karena mereka sudah menyiapkan dukungan dana besar dari keluarga Ellison, kemudian tadi investor dan juga bank-bank besar dunia. Tapi di sisi lain, Netflix ini juga bukan pemain sembarangan. Dengan pengalaman panjang, kemudian data penonton yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, Netflix diyakini paham benar berapa sih nilai konten dari Warner Bros. Jadi mereka dianggap tidak akan asal nih menaikkan harga hanya demi menang. Persoalan berikutnya adalah soal aturan persaingan usaha. Jadi Paramount ini berargumen bahwa menggabungkan Netflix dan HBO ini bisa menciptakan persaingan yang tidak sehat. Tapi Netflix membantah dengan data yang menunjukkan bahwa mereka ini bukan pemain terbesar di dunia hiburan dan masih kalah dari platform lain seperti YouTube maupun Disney. Jadi siapa nih yang benar? Jawabannya akan ditentukan tentunya oleh regulator. Yang jelas ini taruhan besar jika kesepakatan ini batal, karena Netflix mundur atau justru karena ditolak regulator, maka Netflix harus membayar denda sekitar 5,8 miliar dolar. Sebaliknya, jika Warner Bros. Yang beralih ke tawaran lain, maka mereka ini harus membayar 2,8 miliar dolar kepada Netflix. Jadi pemirsa, memang rebutan Warner Bros. Ini jelas belum selesai. Netflix dan Paramount ini sama-sama memiliki keunggulan. Dari strategi konten sampai tawaran harga yang lebih tinggi. Di tengah tarik-menarik valuasi, risiko regulasi dan juga potensi denda miliaran dolar, pasar kini tinggal menunggu langkah siapa yang akhirnya paling meyakinkan dan akan memenangkan industri hiburan global.